Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab 56. Pada tahun 571 Masehi, yakni sekitar tanggal 20 April, bertepatan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Makkatul Mukarramah telah dilanda huru hara besar carut marut, yang saat itu kondisi kota Makkah sedang dilanda ancaman peperangan yang sangat dahsyat. Pasukan Abrahah al-Ashram telah menyerang kota Makkah dan ingin menghancurkan Ka'bah, peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun rencana Abrahah gagal karena pasukannya diserang oleh burung ababil yang tiba-tiba memenuhi langit kota Makkah. Ada 12 peristiwa besar yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal dan pada tahun tersebut. Yang pertama, pasukan gajah dan burung ababil, yang mana pada saat itu Raja Abraha merasa kesal karena banyaknya orang-orang yang berbondong-bondong mengunjungi Ka'bah, sehingga dia membangun gereja yang megah untuk menyaingi Ka'bah. Namun gereja tersebut terabaikan, tidak ada yang mendatanginya. Malah ada yang melemparinya dengan kotoran manusia. Melihat kondisi tersebut, maka Raja Abraha pun kesal, merasa marah semarah-marahnya, hingga memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian dalam perjalanannya, pasukan gajah Raja Abraha yang dipimpin oleh Panglima Abu Rughal diserang oleh burung ababil yang membawa batu-batu panas dan berpijar. Kemudian sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal tersebut, api Majusi padam. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Majusi senantiasa menyembah api dan menganggap api itu sebagai Tuhan mereka. Api yang berkuasa, api yang bisa, dan api yang dipertuhankan. Maka api itu tidak pernah padam selama beratus-ratus tahun. Namun saat Nabi Muhammad SAW lahir, api itu mati seketika. Para pengikut Majusi berusaha untuk menyalakan apinya kembali, namun tetap tidak bisa menyala karena kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada hari dan tanggal tersebut. Yang ketiga, jin tidak bisa mencuri berita. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, para jin leluasa mencuri berita gaib dari langit untuk disampaikan kepada para tukang sihir. Namun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, jin yang berusaha mencuri dengar berita gaib dari langit akan menjumpai panah api yang akan membunuh mereka, menyerang mereka. Ketika mereka dilarang naik ke langit, maka mereka pun berkumpul dan menghadap kepada iblis alaihi la'nah, raja setan. Mereka berkata, dahulu kami bisa naik ke langit, tetapi hari ini kami telah dilarang untuk naik.
Kemudian iblis menjawab, menyebarlah kalian di muka bumi dari barat sampai timur dan perhatikan dengan seksama apa yang sebenarnya telah terjadi. Itu iblis, kata iblis. Mereka lalu menyebar. Setelah mengelilingi bumi dari timur ke barat, sampailah mereka ke kota Mekah. Di sana tampak oleh mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dikelilingi para malaikat dan memancar cahaya dari dirinya hingga mencuat ke langit. Sedangkan para malaikat-malaikat itu saling memberi ucapan selamat satu dengan yang lainnya. Kemudian setan-setan itu kembali menghadap iblis sambil menceritakan semua apa yang telah mereka saksikan itu. Maka iblis pun berteriak dengan suara yang sangat keras, telah keluar ayatul alam, kata iblis, dan rahmat bagi Bani Adam, kata iblis. Karena itulah kalian telah dicegah untuk naik ke langit, tempat pandangannya dan pandangan umatnya. Kemudian yang keempat, bintang besar bercahaya. Para ahli kitab kaum Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya seperti berlensa tepat di hari kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya bintang itu tidak pernah terlihat. Di antara mereka ada yang berseru, Nabi penutup zaman sudah lahir. Ka'bul Akhbar radhiyallahu anhu berkata, saya telah melihat di dalam Taurat bahwa Allah Ta'ala mengabarkan kepada kaum Musa tentang saat keluarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bintang tetap yang telah kamu ketahui itu, bila ia bergerak dari tempatnya, menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar. Maka ketika Rasulullah terlahir, bintang itu pun bergerak dan berpindah dari satu tempat asalnya. Maka orang-orang Yahudi itu semuanya mengetahui bahwa Rasul yang diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah lahir ke dunia. Namun mereka merahasiakan disebabkan kedengkian mereka. Kemudian yang kelima, burung-burung pada memberi salam. Saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, burung-burung indah berterbangan di atas langit Mekah dan berkicau seolah-olah memberi salam sejahtera kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Kemudian peristiwa besar yang keenam, di mana pohon korma kering kembali berbuah. Pohon korma yang tadinya kering selama bertahun-tahun kembali berbuah. Seperti halnya tertulis dalam Injil, kitab suci Nabi Isa alaihissalam, digambarkan juga tentang tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW, bahwasanya apabila pohon korma kering mengeluarkan daun-daunan, maka itu menandakan keluarnya Rasulullah ke dunia. Ketika Rasulullah SAW lahir, pohon korma yang kering dan layu menjadi segar, berdaun dan berbuah seketika. Melihat hal itu, orang-orang Nasrani itu pun mengetahui bahwa Rasul yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab Injil itu telah lahir ke dunia. Tetapi hal itu mereka rahasiakan disebabkan kedengkian mereka juga. Hal itu benar terjadi, namun orang-orang Yahudi menyembunyikannya karena kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari kaum Bani Israel. Kemudian apa peristiwa alam, peristiwa-peristiwa besar yang lain yang terjadi saat kelahiran Rasulullah SAW? Mata air kering memancar kembali. Di dalam kitab Zabur, kitab suci Nabi Daud alaihissalam, dikabarkan juga tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika mata air yang sudah kalian kenal kering dan tiba-tiba memancarkan air dengan derasnya.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebiasaan pemuka pada saat itu, apabila mempunyai bayi, maka bayi yang baru lahir itu harus dititipkan pada kaum ibu di pedesaan, dengan tujuan agar bayi tersebut dapat menghirup udara segar dan bersih, serta untuk menjaga kondisi tubuh ibunya agar tetap sehat. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibunya hanya beberapa hari saja. Kemudian Suwaibah menyusui hanya 3 hari saja. Setelah itu, oleh Abdul Muthalib, beliau disusukan kepada Halimah Sa'diyah, yaitu istri Haris dari kabilah Banu Sa'ad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perlu diketahui bahwa desa Sa'ad terletak di daerah pegunungan, sehingga udaranya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW di masa kanak-kanak, di antaranya adalah badannya sangat besar. Ketika usia 5 bulan, beliau sudah dapat berjalan, dan pada usia 9 bulan sudah lancar berbicara. Ketika usia beranjak 2 tahun, beliau sudah mengembalakan kambing, dan wajahnya memancarkan cahaya. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Halimah Sa'diyah pernah berkata, setiap wanita dari kami pernah ditawari menyusui Muhammad kecil, namun semuanya menolak, sebab telah diberitahu sebelumnya bahwa beliau adalah anak yatim, sedang kami mengharap imbalan yang sangat banyak. Kami mengharap imbalan yang sangat banyak dari ayah si anak. Semua dari kami berkata, anak yatim, apa yang bisa dikerjakan ibunya dan kakeknya? Kami tidak mau mengambilnya karena sebab tersebut. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim tersebut, ini kata Halimah, dan mengambilnya. Suamiku juga berkata, engkau tidak salah kalau mau melakukannya. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita dan anak yatim tersebut. Ternyata harapan Halimah dan suaminya menjadi kenyataan. Muhammad dalam asuhan keluarga miskin itu membawa berkah tersendiri. Kambing yang mereka pelihara menjadi gemuk-gemuk, menghasilkan susu yang lebih banyak. Rumput-rumput yang digunakan untuk mengembala kambing saat itu juga tumbuh subur, sehingga kehidupan keluarga Halimah menjadi cerah dan penuh kebahagiaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memasuki usia 4 tahun dalam asuhan Halimah, saat sedang bermain-main bersama teman-teman sebayanya, Muhammad Rasulullah SAW kecil, beliau didekati oleh malaikat Jibril, kemudian menerantangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati segumpal darah. Jibril mencucinya, kemudian menata kembali di tempatnya, sedangkan beliau tetap dalam keadaan bugar, tidak terasa apa-apa dan tidak terkesan terasa sakit apapun. Pengasuhan Halimah berjalan hingga beliau berusia 6 tahun, kemudian diserahkan kembali kepada ibunya. Tidak lama berada dalam asuhan sang ibu, kemudian sang ibu juga meninggal dunia, tepatnya sepulangnya ziarah dari makam ayahnya, yaitu di Yasrib, yang saat ini bernama Madinah Al-Munawwarah, bersama Nabi Muhammad dengan perjalanan kurang lebih 500 km. Tempat meninggalnya yang lebih tepatnya yaitu di Abwa, yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Kemudian apa? Ummu Aiman lah yang akhirnya menemani Nabi Muhammad SAW ke Mekah dan diantarkan ke tempat kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Tibalah saatnya Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim piatu, tidak mempunyai ayah dan ibu. Abdul Muthalib sangat menyayangi beliau. Takdir telah menentukan bahwa pada saat beliau
di usia 8 tahun 2 bulan 10 hari Abdul Muttalib wafat, yang kemudian Abu Thalib lah yang mengambil alih untuk mengasuh beliau hingga berusia 40 tahun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisnis perdagangan sudah terbiasa dilakukan oleh beliau sejak usia 12 tahun. Selain mengembala kambing yang sudah menjadi aktivitas rutinnya di masa kecil beliau, seringkali juga Nabi diajak Abu Thalib berdagang ke Syam. Hingga di usia 25 tahun beliau mulai berdagang barang milik Khadijah ke Syam. Ternyata dalam berdagang didapati bahwa Nabi Muhammad selalu jujur dan amanah, sehingga keuntungannya sudah pasti melimpah ruah. Dan cara berdagangnya pun yang sangat unik dan luar biasa itu akhirnya diceritakan oleh Maisyarah kepada Khadijah. Inilah yang membuat Khadijah tertarik Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya mengutus Nufaisah untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Mendapat undangan tersebut, kemudian Nabi bermusyawarah dengan paman-pamannya yang kemudian disetujui. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Saat itu usia Khadijah sudah 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW baru 25 tahun. Dalam perkawinan tersebut, Nabi dikaruniai 6 putra putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Namun semua anak laki-laki Nabi wafat sewaktu masih kecil, sedangkan anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi Muhammad SAW wafat hanya Fatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW adalah anggota kabilah Bani Hashim. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Fir Quraisy. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Qusay bin Kilab bin Fir Quraisy. Baik dari garis keturunan ayah maupun ibunya, Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya Mustafa Zaini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebiasaan pemuka pada saat itu apabila mempunyai bayi, maka bayi yang baru lahir itu harus dititipkan pada kaum ibu di pedesaan dengan tujuan agar bayi tersebut dapat menghirup udara segar dan bersih serta untuk menjaga kondisi tubuh ibunya agar tetap sehat. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibunya
hanya beberapa hari saja. Kemudian Suwaibah menyusui hanya 3 hari saja. Setelah itu oleh Abdul Muthalib beliau disusukan kepada Halimah Sa'diyah, yaitu istri Haris dari kabilah Banu Sa'ad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perlu diketahui bahwa desa Sa'ad terletak di daerah pegunungan, sehingga udaranya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW di masa kanak-kanak, di antaranya adalah badannya sangat besar. Ketika usia 5 bulan, beliau sudah dapat berjalan, dan pada usia 9 bulan sudah lancar berbicara. Ketika usia beranjak 2 tahun, beliau sudah mengembalakan kambing, dan wajahnya memancarkan cahaya. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Halimah Sa'diyah pernah berkata, setiap wanita dari kami pernah ditawari menyusui Muhammad kecil, namun semuanya menolak, sebab telah diberitahu sebelumnya bahwa beliau adalah anak yatim, sedang kami mengharap imbalan yang sangat banyak. Kami mengharap imbalan yang sangat banyak dari ayah si anak. Semua dari kami berkata, anak yatim, apa yang bisa dikerjakan ibunya dan kakeknya? Kami tidak mau mengambilnya karena sebab tersebut. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim tersebut, ini kata Halimah, dan mengambilnya. Suamiku juga berkata, engkau tidak salah kalau mau melakukannya. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita dan anak yatim tersebut. Ternyata harapan Halimah dan suaminya menjadi kenyataan. Muhammad dalam asuhan keluarga miskin itu membawa berkah tersendiri. Kambing yang mereka pelihara menjadi gemuk-gemuk, menghasilkan susu yang lebih banyak. Rumput-rumput yang digunakan untuk mengembala kambing saat itu juga tumbuh subur, sehingga kehidupan keluarga Halimah menjadi cerah dan penuh kebahagiaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki usia 4 tahun dalam asuhan Halimah, saat sedang bermain-main bersama teman-teman sebayanya, Muhammad Rasulullah SAW kecil, beliau didekati oleh malaikat Jibril, kemudian menelantangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati segumpal darah. Jibril mencucinya, kemudian menata kembali di tempatnya, sedangkan beliau tetap dalam keadaan bugar, tidak terasa apa-apa dan tidak terkesan terasa sakit apapun. Pengasuhan Halimah berjalan hingga beliau berusia 6 tahun, kemudian diserahkan kembali kepada ibunya. Tidak lama berada dalam asuhan sang ibu, kemudian sang ibu juga meninggal dunia, tepatnya sepulangnya ziarah dari makam ayahnya, yaitu di Yasrib, yang saat ini bernama Madinah Al-Munawwarah, bersama Nabi Muhammad dengan menempuh perjalanan kurang lebih 500 km. Tempat meninggalnya yang lebih tepatnya yaitu di Abwa, yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Kemudian apa? Ummu Aiman lah yang akhirnya menemani Nabi Muhammad SAW ke Mekah dan diantarkan ke tempat kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Tibalah saatnya Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim piatu, tidak mempunyai ayah dan ibu. Abdul Muthalib sangat menyayangi beliau, namun takdir telah menentukan bahwa pada saat beliau di usia 8 tahun 2 bulan 10 hari, Abdul Muthalib wafat, yang kemudian Abu Thalib lah yang mengambil alih untuk mengasuh beliau hingga berusia 40 tahun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisnis perdagangan sudah terbiasa dilakukan oleh beliau sejak usia 12 tahun. Selain mengembala kambing yang sudah menjadi aktivitas rutinnya di masa kecil beliau, seringkali juga Nabi diajak Abu Thalib berdagang ke Syam.
Hingga di usia 25 tahun, beliau mulai berdagang barang milik Khadijah ke Syam. Ternyata dalam berdagang didapati bahwa Nabi Muhammad selalu jujur dan amanah, sehingga keuntungannya sudah pasti melimpah ruah. Dan cara berdagangnya pun yang sangat unik dan luar biasa itu akhirnya diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Inilah yang membuat Khadijah tertarik Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya mengutus Nufaisah untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Mendapat undangan tersebut, kemudian Nabi bermusyawarah dengan paman-pamannya yang kemudian disetujuinya. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Saat itu usia Khadijah sudah 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW baru 25 tahun. Dalam perkawinan tersebut, Nabi dikaruniai 6 putra putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Namun semua anak laki-laki Nabi wafat sewaktu masih kecil, sedangkan anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi Muhammad SAW wafat hanya Fatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW adalah anggota kabilah Bani Hashim. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Fihr Quraisy. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Qusay bin Kilab bin Fihr Quraisy. Baik dari garis keturunan ayah maupun ibunya, Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya Mustafa Zaini.